Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabtadi'u ta'allumana bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita review yang kemarin tentang definisi aslu. Jadi kita mendefinikan aslu ura asu, asli adalah mufrad dari jamak usul. Kita kan mau membahas usul fikih. Kata usul itu adalah jamak dari kata aslu. Apa itu makna aslu? Kita mengetahui usul fikih itu kan harus mengetahui kata usul sendiri, fikih sendiri. Terus kemudian dinisbatkan idhofahnya. Kalau usul fikih itu terus kemudian apa? Tapi masing-masing tahu. Seperti kita mengetahui taman kanak-kanak itu apa ya? Atau taman itu apa? Anak-anak itu apa? Terus kemudian taman kanak-kanak itu apa? Rumah sakit. Ya, idhofah harus diketahui dari masing-masing katanya. Demikian juga usul fikih harus diketahui usul itu apa, fikih apa, kemudian usul fikih itu baru apa. Ya, usul sendiri merupakan jamak dari mufradnya adalah aslu. Aslu bahasa Indonesianya apa? Asli kah? Kurang enak. Tepatnya diterjemahkan bahasa Indonesia aslu adalah dasar. Apa definisi dasar? Kemarin apa definisi dasar? Di kitab ini diterangkan 3, tapi yang paling akrab, terdekat dari apa? Dari rumahmu. Mendekati dari kebenaran. Karena definisi itu sulit kebenaran mutlak. Ya. Ini kan definisi, kebenarannya enggak mutlak. Jadi ini yang paling mendekati kebenaran mutlak ini tentang makna dasar adalah ini menurut kitab ini. Apa definisinya? Apa? Ma dunia alaihi ghairuhu. Terjemahnya bahasa Indonesia sesuatu yang di atasnya dibangun itu yang lain atau dibangun lainnya. Nah, ini definisi ini paling ada definisi yang lain. Apa? Itu di bawahnya ini mengulang kemarin. Apa definisi yang kurang akrab, definisi sebelumnya yang lainnya adalah ini. Aslus syai' ma min husyai'u. Itu di baris setelah al aslu ma bunya alaihi ghairu 1 2 3 4. Setelah baris keempat itu. Lihat Jar. Wa min qaulihim aslus syai' ma min husyai'. Itu ada pendapat sebagian orang mengatakan dasar aslu adalah ini. Dasar sesuatu. Aslus syai' ma min husyai'. Bahasa Indonesianya apa? Aslus syai' ma min husyai'. Di bahasa Indonesia kan asli dari sesuatu adalah apa-apa yang sesuatu berasal darinya. Mudeng? Saya ulangi, sesuatu. Contoh, sesuatu ini kitab. Asal dari kitab adalah asli dari sesuatu. Sesuatu ini kitab, saya ulangi. Asli dari kitab adalah apa-apa. Apa-apa saya ganti kertas. Adalah kertas. Di mana kitab ini berasal darinya kertas. Makanya asli itu dari asal ya dari dasar ini dimaknani asal, berasal, asal mula gimana. Kemudian ini definisi yang lain, aslu syai'i dasar dari sesuatu. Kalau di sini lebih ke maknanya asal ya, asal mula. Aslu syai' ma min husya. Itu contoh
contohnya seperti itu. Asal dari buku adalah kertas, di mana buku tersebut asalnya berasal dari kertas. Bingungan, ya wes bingung karena pokoknya definisinya. Dan ini tidak memberikan nggak lebih akrab yang definisi ini. Yang sekali lagi yang lebih akrab, lebih mendekati benaran tadi apa? Ma bunia alaihi ghairu. Ini dihafalkan ya di dasar. Pendapat yang lainnya apa? Asal adalah huwa al-muhtaju ilaih. Sesuatu yang dibutuhkan. Jadi contohnya di sini contohnya pohon butuh buah. Dari sisi dia pohon yang sempurna. Pohon yang sempurna itu pasti membutuhkan buah. Ono mangga kok pohon mangga kok enggak berbuah, berarti pohonnya tidak sempurna. Jadi pohon itu membutuhkan buah. Tadi definisinya al-aslu huwa al-muqtad yang dibutuhkan. Apakah buah itu asli dari mangga? Tidak, salah. Maka definisi itu salah. Demikian juga bapak butuh anak dari sisi sebagai bapak. Demikian juga anak butuh bapak dari sisi dia sebagai anak. Tapi apakah itu anak dasar dari bapak? Bapak dasar dari anak? Tidak. Dan itu mokal ini di sini menerangkan gitu. Jadi kalimat baliknya itu halaman 12. Falau kana mutlaqul hajati ila syai' yujibu kaunhu aslan. Nah, ulang. Kalaulah mutlaknya membutuhkan. Saya membutuhkan nizar misalnya jadi istri. Yo. Contoh aja Nizar. Saya butuh nizar, nizar butuh saya. Saya laki-laki, nizar perempuan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Kalaulah ini kalimat dari ini loh penjelasannya. Kalau kana mutlaqul hajat. Kalau antara membutuhkan dan yang dibutuhkan itu yujibu atau yujabu. Ini khobarnya kana. Mengharuskan adanya asli. Sing asal sapa sih? Aku apa nizar? Kalau salah satu membutuhkan maka salah satu dari yang membutuhkan atau yang dibutuhkan ini kalimat kana kullu wahidin minhuma aslan, maka salah satu dari yang membutuhkan atau yang dibutuhkan adalah asli dari yang lainnya. Kalau aslinya yang membutuhkan, maka yang lainnya bukan aslinya. Itu maksud kalimat di sini. Wadalika muhal, dan itu adalah mustahil. Jadi di sini mengumumkan 3 definisi tentang dasar, dan yang paling akrab dianggapnya musonef ini, dan ini sebagai pegangan tamu. Dasar itu apa sih bahasa Arabnya? Aslu. Dasar bukan asas ya, di sini nanti bahasnya aslu semua. Contohnya al aslu fil ibadah, nanti berkembangnya ke situ. Asal al aslu fil ibadah haramun misalnya. Al aslu fil ibadah haramun artinya apa? Dasar dari ibadah itu haram. Bingung dulu. Dasar dari ibadah itu haram. Ya, kecuali yang disyariatkan, kecuali yang dituntunkan Rasulullah. Itu dasar dari ibadah itu haram. Saya pro yang itu. Jadi lah ini konsekuensi logisnya gimana? Al aslu fil ibadah itu haram. Kamu sholat ping 5 hukumnya piye? Kowe sholat gawe sholat dhewe ben akeh lek zuhur mbok tambahi 5 piye? Entuk ora? Apa dasarnya enggak boleh? Ini Jon. Kowe sholat zuhur 5 rakaat, entuk ora? Apa alasannya? Iya. Makanya dasar ibadah itu haram kok jane. Lek ora disyariatke, aja gawe-gawe ibadah mahdhah.
Ini makanya asli itu. Kan enak gitu. Ini logika hukum gitu. Apa itu al aslu fil ibadah haram? Apa ono hadisnya ono dalil Quran ndak? Jadi kaidah usul itu nanti logika hukum. Logika hukum ini diambil dari nas dan hadis-hadis juga menyimpulkan. Lah kamu nanti belajar kaidah usul diantaranya nanti belajar ke sana. Oke, ini salah satu saya memberikan ilustrasi tentang dasar. Terus kita lanjutkan. Aina sambil qauluhu wal apa zar bacanya zar qauluhu baliknya qauluhu bisa wal ayo alah serapopo salah rapopo wal far'u ya ma yubna ala ghairihi ala ayo bareng wal far'u ma yubna ala ghairihi. Definisi apa iki terjemahane bahasa Indonesiane? Cabang adalah sesuatu salah yang dibangun di atas lainnya. Beda. Lah ini dasar apa? Sesuatu yang di atasnya dibangun lainnya. Kalau far'un sesuatu yang dibangun di atas lainnya ya. Jadi tembok itu far'un, dasarnya fondasi. Ilustrasinya gitu, ilustrasi secara hissi atau namanya istilahnya misal al hissi ya. Nah, ya ini far'u ma yubna ala ghairi. Terus selanjutnya innama iki iso diwaca akeh. Innama apa macane iku? Dzikrul far'i ala sabilil istidrat. Itu jumlah enggak itu? Saya tanya jumlah enggak itu? Innama dzikrul far'i ala sabilil istidrat. Jumlah enggak, Dil? Jumlah enggak? Ayo ini tadi tentang definisi. Sekarang latihan mocone tentang memahami latihan mocone. Ki ya. Iku mocone apa sing pas? Ini bisa dua tapi mana yang lebih pas? Saya ingin nyari. Bisa dua dibaca itu. Innama itu. Satu benar diwaca. Innama dzikrul far'i ala sabilil istidrak. Saya tanya, jumlah enggak? Jumlah apa? Jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada khabar. Mubtadanya mana? Apa? Dzikrul far'i. Dzikrul far'i susunan apa? Idhofah lafzi. Khabarnya ala sabilil istidrak. Berarti lek membahasa Indonesiakannya bahwasanya sesungguhnya menutur menutur. Kayak kulino nutur sampai jadi pembawa acara itu sapa iku mujib ya. Engkang badhe dituturaken sampai wong kudunggu. Karena bahasa mudzakkar zakar ayat guru nutur. Nutur apa lek basa Banjar nutur apa? Golek luwehan iku lho, ana sawut do ceblok iku goleki jenenge nutur. Apa? Nuturi kan? Ya, nutur itu. Makanya orang enak bahasa nutur bingung. Enaknya apa kalau bahasa innama dzikrul far'i ala sabilil istidrat. Bahwasanya menyebut far'un itu ala sabilil khabarnya ala sabilil istidrat. Kalau dalam bahasa Arab kalau harfu jar, itu berarti bukan jumlah tapi tepatnya sibeh jumlah. Tapi ya boleh mbok iku iki. Yang lain bisa dibaca yang lainnya gimana? Innama dzukira al-far'u
ala sabilil istidrad. Lah menurutku ini yang benar karena khobar nganggo huruf jar itu kurang. Jadi menurut saya lebih bacanya ini. Kalau ini jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Fi'ilnya dzukira atau apa itu predikatnya? Subjeknya ya, subjeknya subjek apa ini? Subjek penderita karena naibul fa'il. Karena jadi kalau naibul jumlah fi'liyah subjeknya harus didahulukan. Gimana lek nerjemahkan kalau ini? Kalau innama dzukira far'u ala sabilil istidrad. Diterjemahkannya gimana bahasa Indonesianya? Sesungguhnya cabang itu disebutkan. Cabang itu disebutkan. Khobarnya dzukira. Apa kok khobarnya? Predikatnya dzukira. Lek jumlah fi'liyah loh. Predikat kan fi'il. Fi'il kan predikat. Jadi fa'il itu subjek. Jadi subjek harus di depan lek jumlah fi'liyah. Apa? Cabang itu disebutkan ala sabilil istidrad. Lek itu lek bacanya innama dzukiral far'u ala sabilil istidrad. Tapi kalau dibaca innama dzikrul far'i ala sabilil istidrad. Nah, ini carane maca. Menyebutkan far'un itu atas jalan istidrad. Lah istidrad golek sing HP sing iki 2 menit ketemu. Ri istidrad. Ayo. Sapa sing ketemu dhisik sing HP istidrad. Ayo istidrad golek iku apa? Ya, ini kan sambil latihan baca, sambil latihan mencari. Temuin. Sampai ketemu istidrad. Temu HP ne, gue sing HP kan itu maknanya enggak satu nanti. Lah itu engko apa? Udah ketemu. Anu urung ketemu latihan nih golek. Menyimpan. Apa? Melantur. Terus apa nih? Soalnya ini nggak cocok semua ini. Dan apa? Melantur, sampai. Lah ini sampai di kamus Munawir. Iku mau ini tak, lurung temu nah, anak. Apa? Penyimpangan. Nah, coba kembali ke ini. Menyebutkan far'un atas jalan istidrad. Apa itu? Sampai itu. Sulit toh. Apa kira-kira iki? Sampai menyimpang ora dadi kabeh. Lek saya waton dadi maknane istidrad. Ini menyebutkan ini ala sabilil istidrad. Istidrad apa? Waton sampai gitu. Soalnya kenapa gitu? Jadi istidrad itu asal gitu. Waton nyebut apa? Melantur. Lah aku maknane istidrad itu waton nyebut. Jadi innama dzikrul far'u ala sabilil istidrad. Penyebutannya asal nyebut aja. Ini. Kenapa? Fa innal asla yuqabilul far'u. Terusnya itu. Ya enggak ketemu toh meskipun aku pakai HP pakai ini nggak ketemu istidrad itu. Saya kena. Fa innal asla yuqabiluhul far'u. Artinya apa? Karena sungguhnya dasar itu yuqabiluhu al far'u. Dasar adalah far'u lawannya, lawan katanya. Jadi fa'ile far'u. Objeke hu aslu. Sakjane yang ini macane yuqabilul far'u. Innal asla yuqabilul far.
far'u. Bahasa Indonesianya apa? Asal adalah bukan. Asal itu merupakan kebalikan atau lawan kata dari far'un. Mudah? Jadi apa divisi ini far'un? Allah asal sebut wae lah. Sing penting ngerti. Far'un itu kebalikan dari aslun. Gitu maksudnya. Terus falamma dzukira maknal asli. Ketika makna asli itu disebut atsba'ahu, maka far'un itu akan mengikuti asli, dibayani makna far'i dengan menerangkan makna far'i. Asal nyebut asli ya far'un ketemu karena lawannya, gitu aja. Ini maksud dia nggak banyak nggak banyak menjelangkan, nggak menerangkan lagi ma yubna ala ghairihi. Tapi definisinya memang ma yubna alaihi ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Terus fal madhab. Apa madhab? Madhab itu apa? Bahasa Indonesianya apa madhab? Fal madhab. Tahu perlu madhab? Apa? Contohnya kata madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ya, apa itu madhab? Panutan atau aliran mungkin ya, lebih aliran. Fal madhab adalah apa? Itu terusnya fal madhabu far'un. Apa artinya? Madhab itu masuknya far'un, bukan usul. Lihadal fanni, madhab adalah cabang dari jenis ini. Apa jenis ini? Fanni itu jenis atau macam jenis ini. Apa ini? Al-musamma. Fanni ini al-musamma yang dinamakan bi usulil fikih. Apa jadinya? Madhab itu adalah bentuk cabang dari usul fikih. Jadi nanti akan terus fa innahu, madhab itu mabniyun alaihi. Mabniyun apa? Dibangun alaihi, di atas usul fikih. Wa murattabun, dan disusun ala qawaidihi, atas aturan-aturannya. Qawaid atas kaidah-kaidahnya. Jadi enggak asal. Jadi terkait usul fikih nanti ada madhab far'unnya. Kita lanjut. Wal itu tentang makna dasar usul. Lawannya usul far'un. Nah, kita di sini bukan belajar far'unnya, tapi belajar usul. Belajar jadi mujtahid. Enggak. Ya, setidaknya kita tahu mujtahid itu begitu ya langkah-langkahnya. Atau setidaknya yang kalau fikih itu kan far'un banget gitu loh. Far'un banget. Cabang tersier, orang cabang sekunder. Kalau kamu belajar fikih itu kan asal wis belajar, paling gampang belajar fikih. Angger wis disebutke ya wis. Lah usul fikih nanti enggak, kamu kayak dasar-dasar doa. Lek kowe hafal Quran ngerti sak manane hadis, lah kowe memberikan hukum iku enak gitu. Gitu tujuannya. Lah apa kita sampai ke sana bisa jadi mungkin ngapal ke Quran kan. Amin. Yo sing ngapal ke Quran iso karena nambah hadis. Wis ngaji usul fikih itu dadi mujtahid. Nek ngerti artine Quran ke maca didremel tak. Ini kritik saya. Jadi lu HP ngapal ke Quran ngerti artine. Ya Ri. Ya itu. Wal fikhu ya yang apa kita akan jadi mujtahid enggak? Setidaknya ini tak kayak ilustrasi. Apa pentingnya, apa kegunaannya nanti melajari usul fikih? Di antaranya gini, ini sering saya contohkan.
ini apa idanu dialis solati ini contoh sing anggere ngaji usul fikih iki mesti ana kata idanu dialis solati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai apa sing ngerti artine idanu dialis solatu nu dia ketika dikumandangkan idanu dia lis solati untuk solat artinya apa solat Jum'ah fas'au ila dzikrillah maka bersegeralah menuju ila dzikrillahi zikir pada Allah. Lek wis azan wadarul bai dan tinggalkan jual beli. Apa? Baik jual beli. Berarti lek turu ento. Wong dilarang iku kok. Ning Qur'an wadarul bai. Lek turu ento. Lek jagongan ento. Wah, jajali lek Fatma iki jadi ini kiyaine Bunyai ngiri takone Bunyai lho ning Qur'ane ngene idanu dialis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai tinggalkan jual beli kan enggak dilarang kene kan enggak dilarang jagongan enggak dilarang turu kan piye jawabmu apa dasare? Juga entuk. Dasare apa, Jal? Kowe tak kan bingung to? Ya bingung. Nah, iki maksudnya engko lek ngajar lek belajar usul fikih ngerti ngono jawabe. Ya Nil. Iki promosi saya. Lek kowe wis iso jawab entuk nah, boleh kamu enggak ngaji iki. Entuk enggak jagongan nek enteril baik jam apa? Enggak entuk ya? Apa entuk? Gak ento, apa dasare? Ayo. Nek iso wis gak usah ngaji. Apa nak dasare nak? Ora ngerti yo ngaji yo. Wis ka entuk gak ngaji apa Zar? Apa dasare? Gak entuk Qur'ane ngono. Kowe engko dadi Bunyai waru gunung lho. Ditakoni, apa dasare? Ora tak jawab, engko ae kok ana ngguri ya. Ngguri engko contone. Nah, contohnya wa idaku dia terus iki surat Jum'ah iki. Apal ta surat Jum'ah? Wa idaku diatis sholatu fangtashiru fil ard. Apa artinya? Apa ki artinya wa idaku diatis sholatu? Ora bingung. Fa idaku diatis sholatu lek wis bar salat fangtashiru fil ard. Maka bertebarlah di muka bumi ora entuk turu kowe berjumatan. Ora entuk wiridan. Mungkin bertebaran pungki perintah iki surat Jumat. Lek ora percaya bukane surat Jumat. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung melayu kudu langsung. Entuk enggak jagongan, entuk enggak wiridan ki diperintah lho iki, fi'il amar lho. Fangtasiru fil ardi. Perintah ini. Nah. Ayo jawab apa kira-kira? Lek iso jawab karo alasannya silahkan enggak ngaji. Nek ora iso kudu ngaji. Iki lho. Ayo apa entuk ora? Berjumatan turu, berjumatan wiridan entuk ki Masa Riki lah udah. Entuk ora ki? Jawab aku jawab ngono ora didenda, salah. Lho kira-kira entuk boleh tidur ya? Boleh. Dasarnya apa? Dasarnya ngantuk. Ya engko ono pembakasan. Engko ana pembahasane. Dadi contoh ya tak dono lek bar iki engko ya terus ya perintah. Ini salah satu kaidah. Adanya perintah yang menunjukkan fi'il amar menunjukkan wajib perintah itu. Tapi sebelumnya itu ada larangan. Maka perintah yang sebelumnya ada larangan itu menunjukkan pada mubah. Itu jawabnya.
Ono larangan, ono kan sadurunge Badarul Baik. Tapi ora jagongan Badarul Baik. Lah iku kok bahasan sendiri. Badarul Baik itu nanti ada di kias. Kias ana syaratnya apa? Ilat. Apa itu ilat? Lidah ora. Ada ilat. Ilat itu sebab hukum. Nanti ada gitu. Inilah saya mengajari kowe lek ndi kok dalil-dalil ngene sithik ora jadi mujtahid ora apa-apa, tapi lek ditakoni misale apa iku bisa rada menangkan. Apa meneh kowe apal Quran. Yo njar. Ya wis kita gasaki terus iki ben maksudnya yo tertarik juga ngaji usul fikih, jar. Ora mau ngapalke Quran tok ae ya. Anu penting. Wal fiqh. Mau bahas dasar. Sekarang wal fiqh. Iki karena di syuting dadi ora patek ngadeg ngene iki. Oh, ora bener apa-apa. Sakake sing nyuting, sakake linggahe gak apa-apa. Yo ben guyon. Wal fiqh, fikih adalah ma'rifatul ahkam. Ahkam apa ahkami? Ma'rifatul ahkami asyariyati allati tariquha al ijtihad. Maknane piye? Bahasane fikih adalah ma'rifah diartikan ilmu. Fikih adalah ilmu hukum-hukum syariat yang torik apa torik. Jalannya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dengan cara ya, sungguh-sungguhnya itu apa? Apa bendino sungguh-sungguhnya yaitu ya harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus tahu ini, terus cara istidlalnya. Istidlal apa? Mengambil dalil, menggunakan dalil itu istidlalnya. Itu ijtihad. Terus yang dimaksud hukum di sini itu apa? Hukum. Nah, ini akan diterangkan. Al-fiqhu fil lughah wal fahmu bimakna wahid. Artinya apa? Al fahmu fil lughah wal fahmu bimakna wahid. Artinya fikih dalam arti bahasa dan faham dengan makna iya ngono tapi enggak enak. Sing ngrungokke ora enak nerjemah ngono. Enake piye, Dil? Fikih dan faham, al-fiqhu dan al-fahmu. Fikih dan faham dari segi bahasa itu bermakna sama, ojo satu ora enak. Bermakna sama. Lek bermakna satu. Fikih artinya satu, fahmu artinya satu. Malah ngono. Terkesan bisa gitu. Tapi fikih dan faham dalam segi bahasa bermakna sama. Ojo ngene terus. Fikih artinya sama. Paham artinya sama. Enggak gitu ya. Fikih dan faham dalam segi bahasa satu makna. Satu makna bener, satu makna. Ora bermakna satu. Yo tepatnya satu makna. Ya dibaleni nek. Ini goleki lek terjemah bahasa Indonesia yang paling dimengerti orang tidak mempunyai pengertian lain. Jadi enaknya piye? Fikih dan faham, al-fiqhu dan al-fahmu dalam segi bahasa bermakna tunggal. Ya. Bermakna tunggal satu makna. Adalah satu makna. Ora bermakna satu enak, satu makna. Wis gak anu pengertian lainnya itu. Ya, makna apa? Satu makna. Wa amma fil istilahil ulama, adapun dari segi ing dalem istilah ulama, fal fikhu, fikih adalah mahsusun. Apa mahsusun? Dikhususkan bimakrifatil ahkamis syariah untuk ilmu hukum syariat allati tariquhal ijtihad yang mana jalannya adalah ijtihad. Nah, iki terus latihan maca iki dawu iki. Walamma kana. Walamma itu adalah huruf syarat. Wah, nek ndelok ana walamma ini kudu ndelok jawabe iki ndi yo.
Walamma kira-kira jawab nih. Walamma kanat alkam tangkosimu ilal jawabnya itu di bawah sendiri. Jawab bawah ngisor kuida. Ya engko ngono ben kuwi langsung jawab iki lho. Widan. Ben kok ora bingung. Walamma ketika kanat al ahkam tangkosimu. Apa artinya? Ketika hukum-hukum terbagi menjadi apa iki? Hukum-hukum terbagi menjadi satu akliyah, yang kedua ngisore garis keempat dari itu ilal ahkamis syar'iyah. Ketika hukum itu dibagi menjadi hukum akal akliyah dan hukum syariat. Terus langsung jawab, maka ngisor dewe pojok kuyida al ahkamum bisyar'iyah. Maka yang namanya fikih itu dikaitkan dengan hukum syariat. Itu jawabnya. Tengah-tengahmu apa? Contoh-contoh netak. Jadi sakjane iki lek memahami ben ora kelangene nggo kalimat iku piye ngono lho. Ya. Lek ora ngene apa meneh kowe isih kesulitan kosakata wis kelangan nggo ora iso nyerna kalimat ini. Jadi kalimat ini ketika wala makanatil ahkam, ketika hukum-hukum itu terbagi menjadi hukum akliyah dan hukum syariah, maka fikih itu dikaitkan dikaitkan ilmu fikih itu al ahkamus syariah dikaitkan dengan hukum syariat, bukan hukum akliyah. Saya ini terus fa'inal alim, engko lagi ngopeni juru-juru nih. Fa'inal alim, karena orang yang alim, fa'inal alim, orang yang alim bil ahkamil akliyah, dengan hukum-hukum akal, la yusamma, tidak dinamai faqihan, orang yang faqih fil istilah, dalam segi istilah. Saiki ini hukum akal itu apa? Hukum syariat itu apa? Saya di sini. Hukum akal itu apa? Ini contohnya. Tangkasimu ila akliyah kaqaulina, seperti ucapan kita, an-nafi wal isbat la yajtami'ani. Artinya apa? An-nafyu wal isbat la yajtami'ani. Statement ini, statement an-nafyu wal isbat la yajtami'ani. Apa? An-nafyu meniadakan. Orang nganggep, ya nafyu itu orang nganggep. Nafyu meniadakan. Wal isbat sebaliknya, apa isbat? Menetapkan. Ini lawan kata ya? Ya, lawan kata. Nafyu sama isbat, menetapkan. Jadi nafyu apa? Enggak menetapkan, ngembarke apa? Enggak nganggep. Contoh menetapkan, saya menetapkan Hamnah sebagai calon istri saya misalnya, menetapkan. Lawan katanya saya tidak menganggap Hamnah apa-apa, menafikan. Itu lawan. Nah, ini contoh akal. An-nafyu wal isbat la yajtami'ani. Menetapkan karena meniadakan itu tidak bisa yajtami'ani. Apa yajtami'ani? Yajtami'ani kumpul. Keduanya kumpul. Lawan soalnya. Dan ini hukum akal. Nah, wa qaulina wala yartafi'ani. Yartafi'ani apa? Yartafi'aina, yartafi'ani apa? Yartafi'ani apa? Mengangkat rafa'a, yarfa'ani. Iki yartafi'ani. Lek mengangkat rafa'a yarfa'u, sulasi mujarrad, yartafi'ani. Iya lali. Murtafi'un apa? Takon goleki engko. Nah, ora, enggak yartafi'ani apa? Naik. Yartafi'ani lek maknane Jawa ya apa? Onjo. Apa ngerti onjo? Alah malah bingung neh kowe. Yartafi'ani, naik dan muncul dua-duanya. Maksudnya tampil dua-duanya, naik tampil. Enggak bisa menafikan sama apa tadi? Mengisbat itu tampil dua-duanya. Mosok Menteri Agama muncul menafikan ora dadi.
menafikan adanya apa awal puasa, tidak kan menetapkan awal puasa. Lek orang muncul orang ini berarti dia tidak menetapkan lawannya. Enggak mungkin muncul dua naik dan muncul dua-duanya. Yartafi'ani. Iya benar, yartafi'ani. Wis ora oleh orang ngwae kalau lek goleki yartafi'ani. Oke, itu mana? Ini hukum akal. Jadi sesuatu yang berlawanan tidak mungkin dua-duanya ngumpul dan tampil dua-duanya. Atau lek basa Jawane lek ra salah basane apa Ki? Onjo ya Ki. Roja kalek onjo iku. Wa kaqaulina seperti ucapan kita, al jismul wahid la yakunu fi haizaini. Seperti badan yang satu itu tidak fi haizaini di tempat mutabayinain, di tempat yang berlawanan. Satu jisim, satu badan nggak mungkin bertempat pada dua tempat yang berlainan. Mutabayinain segote apa Zar? Mutabayinain. Iku tak dono macane mutabayinain. Segote apa? Isim fa'il. Fi'il madinya jadi fi'il madinya tabayana. Goleki kamuse bayana ba ya nun. Dadi mutabayina ini goleki kamuse ba ya nun. Cepet endi iki apa iku? HP karo lek HP langsung ditulis ini mutabayina ini ngono. Lek kamus ora ba ya nun. Ngono tapi orang golek terus engko ndak ora rampung-rampung. Wa kaqolina dan seperti kata al juz la yakunu a'dhamu minal kul. Apa al juz? Bagian itu tidak a'dham lebih besar minal kul dari yang kul keseluruhan. Tangan bagian dari tubuh manusia, enggak mungkin tangan lebih besar daripada tubuh keseluruhan, itu maksudnya. Lagi hukum akal. Hukum akal ngene iki ora usah di karena iki ngarange kitab iki tahun piro iki? Wingi tahun piro? Jadi kayak contohnya hukum-hukum akal ini. Hukum akal ringan banget loh maksudnya enggak. Mbok ya maksudnya kowe iki cah sekolah. Jadi contohnya sing hukum akal iku sing rada keren ngono lah. Apa contohnya hukum Archimedes? Apa hukum Archimedes? Soalnya aku ingat biyen aku muni ana hukum Newton, hukum apa dilokke Bapak. Hukum iku enggak iso mengenai karo hukume Gusti Allah. Aku inget dek cilik iku. Maksudnya pas aku belajar ning SMP hukum Newton itu dilokke Bapak. Maksudnya hukum Newton itu apapun tetap kalah karo hukumnya pangeran. Hukum ya ono ya hukum akal lek aku ngekek contoh ini iki apa lem apa iki remeh lah contohnya. Mbok rada ngerti hukum Archimedes, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, hukum relativitas hukum atau enggak ngerti. Relativitas itu teori. Apa beda teori sama hukum? Terus hukum Archimedes ya, Jil. Siapa sing ngeling hukum Archimedes? Ini hukum akal, maksudnya jelekno. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Duh, kata kenapa saya menjelaskan hukum Archimedes, hukum Newton, ben kira rada enggak ngene. Santri ngerti nih. Orang ngerti tentang hukum-hukum dunia, hukum apa? Hukum akal sing berangkat dari teori yang dibuktikan. Jadi hukum akal itu adalah berdasarkan dari teori. Teori itu apa? Hasil dari pemikiran. Tapi dia belum dikatakan hukum kalau belum dibuktikan. Jadi namanya hukum akal adalah teori dengan pemikiran yang sudah dibuktikan dengan fakta. Itulah hukum. Hukum akal. Hukum Archimedes itu hitungan-hitungan tapi sudah dibuktikan. Hukum Newton 1 ya, kekalahan massa, kekalahan energi ya. Yang belum dibuktikan itulah namanya teori. Teori bisa salah, bisa benar. Tapi kalau hukum benar. Ya. Kalau hukum ini benar.
Kalaulah ada yang lain itu istisna, pengecualian, ada tambahan. Contohnya hukum kekekalan energi. Apa hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan massa? Massa itu apa? Berat benda. Hukum kekekalan massa itu adalah bahwa massa itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Hanya berubah bentuk. Demikian juga energi. Energi itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Hanya berubah bentuk. Ngerti tau itu? Itu udah dibuktikan. Lu kowe bantah, sego sak piring nek dipangan kok dadi ilang. Kan berarti masane ilang. Enggak toh. Mangan 3 piring dadine kok sak piring metu. Kowe jawab ngono misale. Kowe sedina mangan piro? 3 piring toh? Metune piro? Sak piring nggono ora. Iku sing bantah kekekalan enggak berlaku kekekalan massa. Enggak, ngitungnya aja ngono. Ngitungnya apa? Sing mbok hitung ya kudune sing metu barang iku, sing metu kok ngarep, sing metu mburi, sing metu keringet, sing metu apa juga keseluruhan. Sing mlebu kan ora iku tok, ana udara ana apa. Wah, itu semua udah dibuktikan bahwa semua yang masuk massa itu sama. Loh, sekarang kekekalan energi. Kekekalan energi. Loh, asalnya ora ono, ini kok dadi duwe tenaga. Tenaganya kon dijal. Energi kan tenaga kan energi. Kamu bisa melakukan energi. Dari mana itu tenaga? Kekekalan energi itu tidak dapat dihilangkan dan tidak diciptakan. Hanya berubah satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari mana iki energi ini? Kowe kok iso mlaku, iso mergawe iku kan energi. Dari mana itu? Dari makanan. Makanan energinya dari mana? Lek setan, makanan energi, makanan energi enggak sih? Apa bentuk energi makanan? Jawab. Mosok kita sekolah orang mudeng. Energi makanan dari mana? Bentuknya? Karbohidrat, protein dan lainnya. Itu adalah mengandung energi. Dari mana itu Kak? Energi karbohidrat asalnya? Dari mana? Energi karbohidrat asalnya dari mana? Kowe ben ngerti lho, rodok cah sekolah, ora cah santri tok. Dari mana energi karbohidrat? Azhar? Dari maca Quran, ora. Hah? Dari makan nasi? Enggak. Kita kan bisa gerak karena makan itu makan nasi, ada energinya berupa karbohidrat. Karbohidrat kan dari mana itu energinya? Ujuk-ujuk ono. Dari mana ini energi? Apa? Lah itulah diciptakan berarti enggak berlaku hukum. Padahal hukum ini benar. Tak katakan hukum kekekalan massa, kekekalan energi adalah benar. Sing ora ya bodoh. Kok tak ono contohnya. Kenapa saya nerangkan gini? Ono ulama besar, mufti, tukang fatwa sisan, tingkat dunia, Arab Saudi. Tapi wis meninggal, jenenge bin Bas. Enggak ada salah. Itu apa di antara fatwa? Bumi itu datar karena ke Quran. Jadi tidak percaya dia bumi itu bulat. Kan goblok itu. Wonge non saya wuto. Karena mungkin wuto itu karena hanya memahami Quran. Loh, saya mau menjelaskan gini ini ada contoh yang ekstrim. Mufti itu, mufti tahu? Tukang fatwanya Arab Saudi tidak percaya itu dengan bumi itu bulat. Karena Qur'ane aku urung tak delok. Qur'ane biasa sing datar bumi itu datar. Makanya wingi ono gasak-gasakan orang-orang sing 212 kaum sing kaum bumi datar digasaki ngono, bumi datar. Kok Qur'ane mungkin terjemahannya bumi datar salah juga. Makanya kamu harus mengerti. Ada padahal saya katakan hukum akal ini benar. Masa kowe percaya bumi bulat enggak? Ora dosa kowe ora percaya, tapi goblok. Ya. Kowe ora percaya bumi bulat. Ora dosa. Tapi goblok kowe dadi wong iki sapa sing arep percaya kowe omonganmu. Dadi aku kelingan ceritane Mas Hadi. Iki rada cerita dadi ono santet itu. Ning Meranggen niku ngaji cuman karo Syekh Dur. Kalau karo Kiai sapa iku males ngaji tafsir males gara-gara Kiai ini pas nerangke langit itu terus cerita. Nah, lek diceritani seneng. Karena Kiai ini
cerita tentang langit itu akhirnya ora percaya ana wong munggah bulan. Salah wis iki. Cai goblok gitu. Maksudnya karena ada fakta nggak mau mengakui gitu loh. Saya orang kiai kulo yo ora percaya juga wisan, kayak ora ngerti kok. Lah kenapa? Sekarang saya rodok mengenal kowe sing rodok ora ngerti. Mungkin wong ora tahu sekolah yo ora ngerti hukum Newton, bukan hukum kekekalan massa barang ini ora ngerti. Kita doke ini. Maksudnya lah kan tas sekolahan. Tapi ya santri jadi ngerti ini kenapa saya nerangkan ini rada penting jadi kowe jadi santri aja goblok ngono lho tentang hukum dasar ini maksudku gitu ya kowe ning aku tak terangke mau kembali ke tadi orang punya energi bisa gerak dari makan itu apa energinya berupa karbohidrat dari mana karbohidrat energinya masa nggak ngerti sih kondipak iya orang ngerti. Kontinil? Dari mana energi karbohidrat? Hah? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan di tumbuhan asal inggi. Kayak ngerti rumusnya fotosintesis? Apa? Fotosintesis rumusnya apa? H2O plus apa? CO2 menghasilkan H6O bopol 4 apa lah itulah karbohidrat jadi karbohidrat dibentuk dari air dan CO2 jadi karbohidrat dibentuk dari air dan karbon dioksida energinya dari mana? Dari matahari loh, jadi semua ning dunia bumi iki jenenge. Energi itu asline kok matahari. Yang bisa menyerap energi matahari itu ya tumbuhan. Atau yang lainnya panel surya. Lek sing makhluk hidup ya hanya tumbuhan. Hewan tidak bisa. Ono satu-satunya wong sing iso nyerap energi matahari. Sapa? Siapa satu-satunya orang yang bisa menyerap energi matahari? Hulk. Ora mudeng kabeh iki. Apa? Hulk ngerti enggak? Film Hulk iki lho, film Hulk sing ijo iku. Jadi ceritanya kenapa dia kuat? Gitu. Iki guyone nah. Film Hulk itu kan raksasa kemudian dengan energi yang tinggi karena dia hijau. Dia bisa berfotosintesis, bisa langsung menyerap energi matahari. Kuat. Jadi ono logikane, meskipun logika itu guyon tok ngono lho, tapi logikane kenapa dia bisa kuat itu? Ora tok film kartun itu ono logikane. Logika guyon. Ya. Makanya satu-satunya itu hanya itu jadi energi itu nggak bisa diciptakan hanya dari matahari nih kene mubeng-mubeng tok ngono jadi. Ya. Itu kekekalan energi. Matahari itu sumber dari segala sumber energi. Makanya lek wong Jepang itu ndarani matahari itu sebagai dewa. Jadi ono logikane, logika diarani iki karena sumber dari energi ning bumi ini matahari. Dari mana muncul ono energi di bumi ini jenenge minyak bumi, ya kan? Minyak bumi kan energi, dadekno bensin nggon Pak motor kan keluar energi. Dari mana itu bensin? Dari minyak bumi. Minyak bumi dari mana? Fosil kan? Fosil dari mana? Fosil tumbuhan atau binatang kan dari energi. Energinya dari mana? Yaitu karbon dari matahari, kembali ke matahari. Ini kekekalan energi. Sithik ben rada ngerti kekekalan energi. Tapi ini teristisnakan, terkecualikan dengan hukumnya Einstein. Ngerti Einstein? Albert Einstein, nggak ngerti. Kowe ngerti ora ki? Wah, ora ngerti duwe song hutan. Jadi Einstein ora ngerti. Kowe Einstein enggak ngerti Zar. Waru gunung juga kowe ora ngerti. Einstein kok ora ngerti. Albert Einstein itu dia dengan teorinya dan sudah dibuktikan bahwa energi itu bisa diciptakan dari massa. Kekekalan massa itu tadi nggak berubah.
Einstein itu bisa berteori dan membuktikan bahwa massa itu bisa dihilangkan berubah menjadi energi. Berapa itu kalibrasinya atau perubahan dari energi adalah rumus E sama dengan rumus Einstein ya ben ngiling sedelo. E energi sama dengan M orang mesti ngiling ini. E sama dengan MC kuadrat. M itu massa, C kecepatan cahaya. Jadi ben kowe rada ngerti. Perubahan dari massa ke energi. Sak gram, misalnya sak gram ngerti ya sidik toh? Energi massa sak gram lek berubah jadi energi semua. Iki iso ngentekke sak kecamatan Sulang. Nek jadi bom. Itulah dinebut bom atom, bom nuklir. Itu dia penciptaan energi dari massa. Dia menghilangkan massa berupa namanya uranium. Ini. Dia itu enggak berubah massa, memang dihilangkan dari itulah uranium. Jadi bom atom, bom nuklir itu ya dari teori Einstein yang dibuktikan dengan bom atom yang tahun 45 itu udah. Itu perubahan massa menjadi energi. Ada lagi perubahan massa menjadi energi. Apa itu? Matahari. Matahari dari mana energinya? Matahari mana energinya dari mana? Massa. Jadi secara teori matahari ku entek. Karena dia berubah terus untuk menyinari energi terus itu. Dari helium atau apa itu. Dia itu mengubah massanya menjadi energi. Secara teori entek, tapi sampai kapan nggak tahu. Wong ini sak mono, wong sak gram dadi ngono. Itu tentang matahari. Ini adalah hukum yang sudah dibuktikan adalah hukum. Teori yang sudah dibuktikan dengan fakta itu adalah hukum akal dan itu benar. Kowe lek ora tau nyinauni iku ngerti ana wong ngomong mbok elekno dadi wong bodho. Dadi wong kaya kodhok temu ning jero kaya kodhok ning jero bathok. Ya. Beda dengan teori. Kalau teori belum dibuktikan seperti teori relativitas. Apa iki nah teori relativitas? Ben ki rada ngerti. Teori relativitas itu yang ditemukan Einstein juga. Teori relativitas itu bahwa kamu kalau naik pesawat dengan kecepatannya kayak cahaya, maka akan bisa mudah nembus waktu. Ya. Ikut teori. Ono hitung-hitungane iki. Wong aku tahu melu ngitung-ngitung ngono. Kok enggak bisa dibuktikan ora ana alate? Ndadeli apa barang apa sing iso kecepatane seperti matahari. Sinar. Kowe ngerti kecepatane sinar? Piro jal? Kene Jakarta ora ana sak detik. Kene Jakarta ora ana sak detik. Betapa kok cepete? Sejauh mata memandang. Kowe ngerti sinar kowe kecepatan kowe mulai kecepatan tik center buat simpen truk kena langsung tekan kono toh. Ora ana wektune kok antan. Ada itu, tapi kecepatannya berapa? Yuk ini Jakarta orang masak detik itu kecepatan. Lah alat sing iso dienggo mbok tumpaki sing kecepatannya ngono urung ono. Jadi teori Einstein itu belum bisa dibuktikan, makanya masih dalam bentuk teori. Tapi kalau sudah hukum Newton, hukum apa itu? Nah, saya pengen ya ini sidik itu ora apa-apa, rada cerita aja ya. Teori relativitas. Ono neh teori Hegel. Ya ahli metafisika, ahli fisika setelah Einstein sing wingi lagi meninggal. Jenenge Robert Hegel. Siapa itu? Apa? Itu lek Einstein percaya pangeran, lek sing iki enggak percaya pangeran. Itu teorinya dengan lubang black hole. Jadi di bumi ada planet-planet, ada induk dari iki namanya matahari. Di luar matahari ini ada matahari lagi, ada ini nih. Di luar itu ada matahari dan ada ininya lagi kan gitu, bintang-bintang itu. Pole kapal. Ono pole ra? Pangeran ning ndi? Bingung toh? Ono pole ra iku? Ono pole. Lah sak luare pole iku terus apa? Bingung toh? Lah itulah Hegel itu punya teori ini ada black hole. Mesti bener. Black hole itu lubang hitam.
teori ku lek kowe iso mlebu ning lubang hitam iku mbok piye carane? Wah, iku kowe iso langsung tekan akhirat. Jadi kok ikil iku golek iku karep mlebu swarga langsung. Teori itu berdasarkan pemikiran dan hitung-hitungan, tapi belum bisa dibuktikan. Mungkin saya ini buktikan di ini mati sih. Harus membuktikan dengan mati. Lah instinmu relativitas seperti itu teori. Ono sekarang malah itu bisa jadi benar, tapi hanya belum bisa dibuktikan. Ono teori sing salah menurutku. Saya ini berkembang teori jenenge teori apa alah lagi nanti. Ya kaya ngene kan teori konspirasi. Apa teori konspirasi? Ya konspirasi apa sih konspirasi? Konspirasi itu hubungan gane yang negatif lah, berkonotasi negatif. Teori konspirasi ku nganggep kaya corona saiki itu rekayasa. Sakjane ora ono, iku hanya ini rekayasa. Iku teori konspirasi, teori yang salah lah. Jadi makanya teori itu bisa salah, bisa benar. Hanya belum yang benar itu mungkin saja benar belum bisa dibuktikan. Einstein dulu teorinya bisa dibuktikan E sama dengan mc kuadrat, tapi saya ini sisa E sama dengan betapa massa itu diubah jadi energi besar itu biyen lho konding lagi zaman iki lho buku iki lho dingin iki digawe mobilnya urung ana to. Nah, njejali ana misale ono mlakok diarani apa iku kuda besi misale kok ngono iku. Makane iki ngekeki contoh hukum akal iku mau eleh meneta sepele padahal saiki hukum-hukum banyak hukum akal ben kowe ngerti. Contoh hukum Archimedes apa hukum Archimedes? Ya tak termasuk antara kapal itu abot, Bu. Kapal karo kowe abot endi? Kowe karo kapal abot endi? Abot kapal. Kowe ning banyu tenggelam ora? Tenggelam. Kapal abote ora tenggelam. Kenapa? Nah itulah hukum Archimedes. Apa hukum Archimedes bunyinya? Wah, lah aku iso eling kabeh. Ya, itu hukum alam. Kamu itu lek ono hukum alam ngono hukum akal. Itu sudah hukum. Harus maksudnya percaya. Orang percaya ora dosa, tapi goblok. Ketok goblokmu, ya. Mensikapi hukum akal. Itu kamu harus percaya. Orang percaya ora dosa, tapi goblok. Ya, kalau teori boleh tidak percaya, karena belum dibuktikan. Itu hukum akal. Betul ya, Mas? Sekali lagi, ini ono contoh mana? Hukum bukan hukum tapi udah fakta. Radioaktif. Apa radioaktif? Wah, gak ngerti nah ini. Bahan radioaktifnya ngerti? Benda yang ada radioaktif itu akan mengalami peluruhan. Peluruhan apa? Dia akan berkurang separuhnya tiap nilai paruh namanya, masa paruh. Mungkin dalam 10 tahun dia akan sudah separuh. Berarti kalau 20 tahun tinggal berapa? Masa paruh 10 tahun. Ada benda satu. Kalau 20 tahun menjadi berapa? Ini benda tuh ngerti. Benda istilahnya masa paruh. Masa paruh itu masa tinggal separuhnya. Itu 10 tahun. 20 tahun benda asalnya 1 kilo. Masa paruhnya 10 tahun. Masa dia jadi separuh itu 10 tahun. Kalau 20 tahun asalnya benda 1 kilo jadi piro? Nah? Jadi piro? Hitung-hitungannya ra iso. Nah ya ini ben engko tak terang kenapa ini yang wong iki ora percaya. Masa paruh adalah waktu di mana dibutuhkan benda itu tinggal separuhnya. Karena apa? Terpencar menjadi radioaktif itu. Jadi ini contoh barang 1 kilo. Masa paruhnya 10 tahun. Lek 20 tahun benda itu jadi berapa? Jadi 1/4. Lek 30 tahun menjadi 1/8. Kalau 40 tahun 1/16. Kalau ini jadi dia enggak
dia akan semakin sedikit tapi nggak habis. Itulah masa radioaktif. Nah, kenapa saya cerita gini? Ini itu dari ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk menentukan umur fosil-fosil itu. Fosil ini ditemukan, oh ini berarti dulu hidup pada tahun berapa itu. Itu bukan berdasarkan ramalan dukun, ya. Fosil ditemukan, ono mumi ditemukan, itu enggak ramalannya dukun, wong ahli sejarah tok, ki. Ngono ku ono hitungane dengan istilah mau waktu paruh. Kan ndak habis, barang itu ndak habis, cuman tinggal berapa? Konsepnya kayak gitu. Biar aku tahu ngitung, tapi nggak teori itu. Sekolah ini, yuk ke balik sekolah kan, jadi tidak ceritanya. Iku bisa ditentukan. Jadi itu nyata. Orang belum, wah yuk kudu percaya, orang dosa, tapi goblok, wes jawab loh. Lah ada orang percaya iku, yo ora dosa, tapi ketok. Gobloke ketok lek orang sekolah, ora tekan ya. Iki maksudnya ini hukum akal. Hukum akal. Jadi apa kira-kira hukum itu? Definisinya hukum teori, hasil pemikiran dan hitungan mungkin yang kemudian dibuktikan hukum akal. Itu jadi hukum akal. Tapi kalau hukum syariat, apa hukum syariat? Definisi yang dewi kita pengen orang kira-kira laten definisi. Lah hukum syariat apa definisinya? Kira-kira ono kan definisi. Apa mah? Ya jadi podo kan enggak. Tapi istilahnya sama hukum kan gitu. Jadi hukum. Lah aku jadi kembali kok biyen Bapak hukum lho kok dipadal wong beda iki kan. Hukum akal iku mau hukum Newton, hukum Archimedes, hukum kekekalan massa, kekekalan energi beda dengan hukum syariat. Apa bedanya? Definisinya apa? Zar, hukum syariat ngono ku. Piye nek definisine kira-kira definisi mulah nek gak dikai definisi. Apa? Ayo, siapa sing iso? Wis dijali apa, Dil? Bukan ngerti. Contohnya hukum syariat apa sih? Lah iki definisi yo. Definisi kan sapa sing luwih mendekati kebenaran kan ngono. Definisi enggak kebenaran mutlak. Siapa iki definisi hukum syariat itu apa definisine? Ya. Apa aturan Islam? Apa yo mungkin tidak bener tapi mungkin mau 1/10 apa 1/8 apa 1/8. Kan yo lu bener ya wong hukum aturan ya atur. Mungkin karena nilai. Lek saya nilai mungkin juga enggak semua benar. Wong dadaan juga ini. Nah, itulah definisi perlu. Aturan harus ngerti lah enggak sedih. Aturan yang datangnya dari asyari. Asyari siapa? Yang memberi aturan. Siapa itu? Gusti Allah. Jadi aturan yang datangnya dari Gusti Allah yang mempunyai sanksi dan apa iki bahasa ikirane iki sanksi dan hadiah pahala itu apa ya sanksi dan pahala dan berdampak pada kebaikan dan keburukan. Dawa rodoan. Gugat silahkan definisi saya. Itu hukum syariat. Jadi aturan datangnya dari Allah yang mempunyai sanksi dan hadiah dan pahala, di mana aturan itu berdampak pada kebaikan yang menaatinya dan keburukan bagi yang melanggarnya. Itu kira-kira definisi. Yo ki, boleh definisi lain. Mbah ning kene ana mbora iku definisi saya. Makanya latihan kayak definisi kan. Ya, itu syariat. Iki mau terus kita rampungkan sebenarnya. Wa ilal nkul wadal. Terus wa kaqolina al juz'u la yakunu adamu minal kul wis. Bahwa bagian itu tidak mungkin tidak lebih besar daripada kul keseluruhannya. Wa ghairi dzalik dan selain dan lain-lain wa ghairi dzalik dan lain-lain.
lan liyane mengkono-mengkono ala kesuwen dan lain-lain. Min qadayal akli dari beberapa hukum akal. Ya mau sing tak contohnya beberapa hukum akal tadi, hukum Archimedes, hukum apa. Dan pembagian yang kedua wa ilal ahkamis syariah, ila ahkamin syariatin, yaitu bagian yang kedua hukum dibagi menjadi hukum syariat. Kaqaulina at-tabyitu syartun fi saumi Ramadan. Tabyid ya jali saiki ne kalau gantian kowe sing aktif goleki tabyid. Aku cepet goleki riah, goleki apa iku macane tabyid. Apa kira-kira artine tabyid golekine piye iki? Tak aku rada terus tabyid. Ayo sing HP ben ayo golek. Ayo Nil. Tabyid ora ngerti jajali wong ora ngrungokke. Ayo Jin. Ya sili ben kala-kala saene gantian goleki. Jadi ngajine iki ana endi tulisane? Tabyid apa macane iku apa? Golekine piye jal? Rik. Mah kowe golek kamu sok Rik. Ora HP ayo. Macamnya apa ini? Kaqaulina titik-titik syartun fi saumi Ramadan. Ben goleki latihan. Lek kon goleki kabeh engko bosen. Tapi kalau ngene sing aku apa Yin? Mati. Tabyin iku iki apa macane? Itu menjelaskan tabyin bayana. Kuwi iki apa iku? Macane apa? Ayo sing apik. Urung ketemu ta? Ah kok suwi to? Apa iku macane? Tulisan iku apa jajal hurufe apa ae lek golek HP apa tak. Terus oh kan mesti keliru. Golek lho wis diwarahi wingi carane goleki nganggo HP. Apa nak? Malah ketika iklan barang mari. Ayo Ri, apa Ri? Apa yuk ketemu mau apa? Pertimbangan lho. Hurufe apa ae iku? Terus ya lek golek ngono ku bayata ba ya ta. Tapi engko sing wazan fa ala. Terus digoleki ning masdar. Mengusahakan. Merencanakan enggak ning kamu semua. Iya lah yuk. Merencanakan, mempertimbangkan, melindungi, merahasia, menginap, pendapat, tempat. Ya ono lho. Iku mau ono, makanya aku aja mau sebutno loro ora dadi kowe nerjemah iki. Mau ono njajali sing dijal. Terkaitan dengan iki. Iku maksudnya aku latihan iki. Golek iki. Ayo golek nek mau ono apa? Njajali cocok enggak karo iki? Kaqaulina at-tabjid syartu fi saumi Ramadan. Mempertimbangkan adalah syarat dalam puasa Ramadan. Bener enggak? Merencanakan adalah syarat dari puasa Ramadan. Bener enggak? Apa? Merahasiakan adalah syarat puasa. Jadi lah orang rahasia, orang sah orang sah atau apa? Mengusahakan adalah syarat dari puasa Ramadan. Menginap adalah syarat wajibnya puasa Ramadan. Tapi tak apa? Bener enggak? Bener, kalau lunga kan enggak wajib. Kenapa tabyid diartikan menginap? Karena kalau bayata, masdar apa? Baitun, rumah. Jadi kamu menginap di rumah, tengok-tengok ning omah itu jadi wajib syarat wajib puasa. Lek kowe lunga, wajib enggak?
Enggak kan. Ya itu tapi iki jajal takon latihan golek iki ketemu nih saya kangelan golek tabyid apa malam. Ya, at-tabyid dadi lek nerjemahke apa? Tengok-tengok omah tepate lek Jawa. Tengok-tengok omah iku syarat fi shaumi Ramadan dalam ana wajibe poso Ramadan, tabyid. Berarti ana mau menginap, ya tengok omah, pase tengok omah ya. Terus wacane wa zakatu wajibatun fil khulyi ghairi mubah. Zakat itu wajib pada jadi golek ineh. Ayo. Ayo golek ineh. Golek ineh. Ya, zakat itu wajib fil khulyi. Tak dene. Apa? Ya, apa ae manane? Perhiasan. Ya. Jadi zakat itu wajib bagi perhiasan yang ora mubah. Piye contohnya ora mubah? Wong lanang ora nganggo untuk emas ya tetap wajib sing ora mubah. Tapi lek emas dienggo wong wedok wajib zakat ndak? Ya iki lho iki tentang wa zakatu wajibatun fil khulil ghairi mubah. Zakat itu wajib pada perhiasan yang tidak mubah. Lek kowe nganggo perhiasan bendinane mbok nggo sampai 2 on, wajib zakat ndak? Iki mau iki kayak contone kowe dadi wong sugih bendinane nganggo emas 0,5 kilo. Walah wong sikile wis 2 on 4 on dhewe kene 2 on ngono. Gelange 2 on wis 8 onan. Krimping lho akeh kan. Wajib zakat enggak? Enggak. Itu karena dipakai. Enggak mubah. Tapi lek sing nganggur iki wajib. Kenapa? Ghairu mubah. Ghairu mubah iki contohnya ngono. Dadi zakat wajib pada perhiasan sing enggak mubah. Haram to wong lanang nganggo emas. Iku maksudnya gitu. Paham? Paham tuh? Ya. Terus wal alah wacan iki apa terusan? Wal iya terus latihan karek sithik gawe latihan iki. Wal terus mana? Ayo macane apa sampai ana angka 5 iku macane apa artine apa? Jajal sithik tok lah. Ya. Yo terkira lek yujabu piye? Nah, iku wal kot lo pokok nih ndelok kakaulina ya kot lu gak apa-apa wal kot lu bil apa bil apa iku ayo jajali sithik golek kabeh iki maksudnya karek sik latihan dadi latihan ana aku sik nggo latihan mau wis nerangke akeh-akeh aku ya Dik wis cerita akeh lho mau saiki kegantian kita kon gantian bil apa iku bil macane apa bil miskol memang karo miskol kalau miskol tulisannya ono alife miskol apa bil amsilu muskilu jajale ono apa artinya apa muskilu askola ono enggak berarti mata ini dengan wanita hamil ngono rada hati kira-kira apa iki ya apa orang apa apa artinya berarti piye lek diartikan wal qatlul mutak qalu artinya membunuh yang dibebankan makute piye lek aku macaku ngono membunuh kowe dipaksa kon mateni aku ngongkon dil
Iku pateni. Lek ora kowe tak pateni. Itu. Ya terus macane bariku ya lek saya maca iku mustaqqal yang dibebankan. Terus yujibu iku iso loro macane. Lek yujib apa ayo yujibul ngene iki lho tak warai maca. Ini macane nek wis entuk yujibu entuk yujabu. Lek yujibu terusé macane yujibu artinya apa? Mewajibkan. Kalau yujabu lah yo tak burine jajali sebagai apa? Lek dadi macane piye? Iki latihan maca. Yujabu terus al-qisasu la yujibu al-qisasu. Dadi artinya piye lek kok ngarep lek qisas lek yujibu membunuh dengan dibebankan, maksudnya diberikan beban untuk membunuh, jadi paksa. Itu beban apa? Mengharuskan kisos. Yujibul kisos. Ayo. Kisos mengharuskan objek toh, maf'ul bih. Al-qatlul al-mutsaqqalu yujibul kisos maf'ul bih. Tapi al-qatlul al-mutsaqqalu yujabu. Diwajibkan kisos. Tapi kurang benar. Lah yujabul kisosu alai ono, alai. Ya ngono. Jadi iki tepatnya apa? Yujibul kisos, mewajibkan kisos. Jadi contohnya ngene. Ya iku mau lek di bawah tekanan, dibebani. Dila misalnya pacarku banget, maksudnya wis suwi rek ngene. Kowe lek pengen njaluk ndang dinikah. Contohnya beneleng. Ya, kowe gelem tak nikah, tapi kudu iku bunuh sik misalnya. Lho iki mari contone ngono. Terus apa ngene? Lek ora mbok bunuh, wis kowe ora tak iki tak pateni dhewe kowe. Iki contone. Terus Dila membunuh Okta. Dikisos enggak? Ya dikisos kowe ya. Jadi beda lek maksa karena nglakoni. Lek misale kowe aja poso. Lek poso tak koplaki kowe, tak ajar kowe. Entuk poso apa ora? Kowe lek poso misalnya ana wong kamu enggak mampu apa. Kowe lerap karo bojomu, misal bojomu ndelalah. Bojomu preman ora tau iki ndelok. Kowe aja poso, lek poso nek aku kebelet misalnya ora iso yo menene ora iso ngene iki aja poso lek poso tak ajar kowe bisa enggak puasa enggak boleh toh lek masalah boleh enggak puasa dipaksa kalau enggak nanti ya ajur tenan boleh enggak puasa tapi lek masalah matani kowe kudu pateni lek ora ketak pateni dhewe lek misale matani dikisos enggak dipaksa lho Dik ya terpaksa lho tapi tetap kisos. Itu maksudnya ngono. Ya Dil. Iku contohnya ngono. Jadi enggak ada ampun ya lek terpaksa paling banter ya mati. Ngono. Daripada mateni wong ya mending mati dhewe. Ngono. Lanjute. Nah, iki jawabe mau. Nek ketika iku kuyida iki. Kowe lek ora tak donone bingung kowe ngerteni. Ketika hukum-hukum itu terbagi menjadi akliyah, hukum akliyah, mau ono Archimedes barang dan hukum-hukum syariat. Hukum syariat apa mau? Aturan yang datangnya dari Gusti Allah yang memberikan sanksi dan hadiah, reward dan reward dan sanksi ki apa bahasane? Aduh, lali. Reward and jadi lali ini. Aku tahu yang aturan yang datangnya dari Gusti Allah yang memberikan reward dan sanksi. Yang berdampak kebaikan.
Karena terbagi itu, maka yang namanya fikih adalah kuyida dikaitkan fikih itu al-akama dengan hukum-hukum asbis syariah. Jadi lek fikih itu yang dikaitkan dengan hukum syariat. Iki kuyida ini jawabnya lama. Iki carane maca dhuwur waduh mbok lewati. Kowe keributan golek maknane ngene iki ora ketemu kowe di maca maknane ya. Nih. Mudeng cara maca sesuk berarti nerjemahnya bisa ono ya. Terus fa'inal alim, karena itu fa'inal alim, orang yang alim. Alim jamaknya apa? Ulama. Jadi ulama itu apa? Iya. Orang yang pinter, berilmu. Jadi profesor dokter itu juga ulama toh. Iya ulama. Tapi kene ora sing jenenge ulama iku apa? Ketoke ulama sing jenenge ulama iku sing ketune putih terus sing melu demo 212 wingi. Ulama. Ulama kayak gitu. Ulama kayak sing ilmu agama tok. Enggak, jeneng ulama itu ya. Fa innal alim sesungguhnya orang yang berilmu bi ahkamil aqliyah dengan hukum-hukum ilmu akal la yusamma tidak dinamai faqihan. Jadi pakar ora diarani ulama ora diarani faqih enggak. Tapi dinamai riki. Nek faqih wis bali. Ora mudeng telat. Telat apa ora ngrungokke. Ya ora dinamakan faqih. Faqih wis bali, wis boyong. Telat. Apa? Lah lagi paham mburi telat. Tidak dinamakan faqih. Faqih itu artinya apa sih faqih? Ahli fikih. Ya. Fil istilah dalam segi istilah mau sidik tahu. Wallahu alam biswab. Yassarnallahu fi ta'allumina wa ta'limina wa baraka alaina fi ilmina. Al-Fatihah. Fikum asilah? Fikum asilah? La, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.